Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata kuliah statistik. Kali ini kita akan membahas materi populasi dan sampel. Pengertian populasi. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Kemudian Margono 2004 menjelaskan bahwa populasi merupakan seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Sedangkan Nawawi menyebutkan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Jenis populasi. Terkait dengan batasannya, populasi dibedakan menjadi yang pertama, populasi terbatas atau populasi terhingga, yakni populasi yang memiliki batas kuantitatif secara jelas karena memiliki karakteristik yang terbatas. Kemudian yang kedua, ada populasi tak terbatas atau populasi tak terhingga, yakni populasi yang tidak dapat ditemukan batas-batasnya sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah secara kuantitatif. Jenis populasi berikutnya, menurut jenis penelitiannya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama populasi teoritis, yakni sejumlah populasi yang batas-batasnya ditetapkan secara kualitatif, dan yang kedua populasi yang tersedia, yakni sejumlah populasi yang secara kuantitatif dapat dinyatakan dengan tegas. Berdasarkan persoalan populasi dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, populasi yang bersifat homogen, yakni populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Berikutnya adalah populasi yang bersifat heterogen, yakni populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Pengertian sampel. Yang pertama, menurut Ari Kunto, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Menurut Sugiono, bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Tujuan pengambilan sampel adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. 2. Lebih cepat dan lebih mudah. 3. Memberi informasi yang lebih banyak dan dalam. 4. Dapat ditangani lebih teliti. Prosedur pengambilan sampel. Yang pertama, menentukan tujuan penelitian. 2. Menentukan populasi penelitian. 3. Menentukan jenis data yang dibutuhkan. 4. Menentukan tingkat kepercayaan yang digunakan. 5. Menentukan unit sampel yang diperlukan. Dan keenam, memilih sampel berdasarkan teknik penyampelan. Ukuran sampel. Memberikan saran ukuran sampel yaitu yang pertama, ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 5%. Yang kedua, bila sampel dibagi dalam kategori, misalkan pria, wanita, PNS, swasta, maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30. Yang ketiga, bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate, misalkan korelasi dan regresi ganda, maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalkan variabel penelitiannya adalah 5,
maka jumlah anggota sampel sama dengan 10 dikali 5 atau sama dengan 50. Yang keempat, untuk penelitian eksperimen yang sederhana yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai 20. Sampel berdasar sifat dan penyebaran populasi ada beberapa. Yang pertama, sampel proporsional. Kedua, area sampel. Tiga, sampel ganda. Dan empat, sampel majemuk. Sampling atau teknik penarikan sampel menunjuk pada proses pemilihan individu-individu dari sebuah populasi yang akan dijadikan sebagai sampel yang akan berpartisipasi di dalam penelitian tersebut. Sedangkan menurut Ali, suatu teknik atau cara dalam mengambil sampel yang representatif dari populasi. 6 alasan melakukan sampling. Yang pertama, ukuran populasi. Kedua, faktor biaya. Tiga, faktor waktu. Kemudian, percobaan yang sifatnya merusak atau mengganggu, faktor kecermatan penelitian, dan yang terakhir, faktor ekonomis. Pengertian teknik sampling. Menurut Margono, teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Kemudian menurut Sugiono, teknik sampling merupakan serangkaian teknik yang biasanya dipergunakan untuk pengambilan sampel dalam sebuah penelitian. Tahapan teknik sampling. Yang pertama, mendefinisikan populasi yang akan diamati. Kedua, menentukan abstrak sampel dan kaum semua peristiwa yang mungkin. Ketiga, menentukan teknik atau metode sampling yang tepat. Keempat, melakukan pengambilan sampel. Dan yang terakhir, melakukan inspeksi ulang dalam proses sampling. Teknik sampling dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama, probability sampling atau random sampling. Kemudian yang kedua, non-probability sampling atau non-random sampling. Probability sampling antara lain, yang pertama, sampling acak sederhana. Dua, sampling acak sistematis. Ketiga, sampling acak stratifikasi. Keempat, area random sampling. Kelima, sampling rumpun. Dan yang keenam, sampling bertahap. Non-probability sampling. Yang pertama, sampling kuota. Kedua, sampling kebetulan. Ketiga, sampling purposif. Keempat, sampling sukarela. Kelima, sampling bola salju. Keenam, haphazard sampling.
Dan yang ketujuh, teknik sampel jenuh. Demikian perkuliahan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.